Halo adik-adik, bunda-bunda yang tercinta. Bertemu lagi di channel YouTube Aikila Aziza. Hari ini kita akan membahas Danau Toba. Danau Toba itu berasal dari cerita Sumatera Utara yang menurut Google yang aku baca ya guys ya. Jadi di sini aku menceritakan cerita rakyat Danau Toba seperti yang diminta oleh kakak-kakak yang komen di bawah ini. Jadi hari ini aku mau menceritakannya. Oke, tidak berselang lama langsung kita ceritakan. Pada zaman dahulu hidup di sebuah desa di desa Sumatera Utara hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari dia bekerja menggarap sawah dan dia juga sehari-hari mencari ikan untuk bertahan hidup, untuk memberi makan dirinya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pada suatu hari si Toba pergilah dia memancing ke tempat sawah yang di dekat rumahnya. Bukan sawah sih sebenarnya, sungai ya. Kan di sungai kan yang ada itunya yang maaf ya guys ya. Si anak minta bikinin susu, mintain sama kakak ya. Itu ya maaf ya guys ya. Lanjut ya ceritanya sampai di mana tadi, sampai dia ke sungai ya. Nah kemudian kan dia udah nyampe ke sungai tersebut, langsunglah dia melempar kailnya guys, twing gitu kan, melempar kailnya di sungai tersebut. Tunggu menunggu sambil digigit nyamuk, dia menunggu terus ya. Akhirnya ada juga tuh yang nganu umpannya ya, akhirnya digigit juga kan, apa ya kalau bahasanya, aku kurang mengetahui juga sih, jarang mancing ya, nggak pernah mancing malahan. Oke, tarik menarik lah kail sama ikannya. Akhirnya dapatlah si Toba ikannya. Wah cantik sekali guys ikannya. Tapi yang mengejutkan, terkejutlah si Toba karena si ikan bicara seperti ini. Pak, tolong pak, jangan makan aku, kasihanilah aku, biarkan aku hidup. Kagetlah si Toba. Siapa kamu? Apakah kamu setan, jelmaan setan yang berpura-pura menjadi ikan? Bukan pak, saya seekor ikan. Tanpa pikir panjang ya, langsunglah si Toba ini melepaskan ikan tersebut ya guys ya ke sungai. Namun alangkah terkejutnya lagi si Toba, ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wow, dia berubahlah dia, adik-adik, ibu-ibu, bunda-bunda tersayang. Dia berubah nih jadi wanita cantik. Terkejut lagi lah si Toba ini kan. Siapa kamu? Dia bilang begitu kan. Bukankah tadi kamu berubah menjadi ikan? Dia bilang seperti itu. Jangan takut pak, aku tidak akan menyakitimu, kata si wanita yang jelmaan ikan tadi kan guys ya. Lalu siapa kamu? Aku ini adalah seorang putri, dia bilang seperti itu. Aku dikutuk menjadi ikan karena dulu aku melanggar aturan di kerajaan, dia bilang seperti itu. Lalu begini dia bilang, terima kasih ya pak ya, karena sudah membebaskan aku dari kutukan tersebut. Aku akan memberikanmu hadiah pak, dia bilang seperti itu. Hadiah apa? Dia bilang seperti itu. Kaget lah, nanya nih hadiah apa nih. Terus dia bilang, aku akan menjadi istrimu pak. Langsunglah si Toba ini tanpa pikir panjang, oke dia bilang gitu, aku mau menikahimu, dia bilang gitu. Tak berapa lama kan
Ikutlah si wanita ini pulang ke rumahnya si Toba. Iya, pulang ya guys ya, pulang. Dibawa pulang lah dia. Langsung lah dia dibawa pulang ke rumahnya. Sebelum mereka menikah, si wanita tersebut begini, dia meminta satu syarat lagi. Ada syarat yang harus kau penuhi, Pak. Apa? Katakanlah, dia bilang seperti itu. Kamu tidak boleh menyebut asal usulku, tidak boleh mengatakan bahwa aku ini seekor ikan, dia bilang seperti itu ya. Tanpa pikir panjang lah si Toba. Baik, aku mau, dia bilang seperti itu kan. Oh, oke, aku mau, dia bilang seperti itu. Baiklah. Beberapa hari kemudian menikahlah mereka ini. Dan di pernikahan mereka sangat bahagia karena pengantin baru ya guys ya. Jadi wajar mereka bahagia, senang. Ya, tidak ada suka dukanya lah dulu. Ya kan? Namanya juga pengantin baru. Oke, lanjut ya. Dan kebahagiaan itu semakin lengkap karena si istri ini. Kok nyebutin bang di batu kakan? Biar aja dulu. Maaf ya. Anak. Lalu ya guys ya. Bahagialah kan? Bahagia ya tadi ya, sampai bahagia ya. Melahirkan seorang putra. Ya kan? Akhirnya si Toba sama istrinya ini melahirkan seorang anak, seorang putra yang diberi nama Samusir. Nah, anak mereka ini tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat dan juga pintar. Tapi ada yang membuat orang-orang heran ya guys ya. Anaknya ini nggak pernah kenyang guys. Dia selalu merasa lapar. Jadi yang dipikirkan cuma makan ya, seperti lagu. Makan seperti itu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik yang malas makan ya harus makan ya guys ya. Jangan dibiarkan ya adik ya. Tapi kan kalau si Samusir ini beda. Dia makan terus adik. Tiap hari dia makan. Tapi makannya itu bukan setiap hari adik. Tapi setiap menit, setiap detik, setiap jam. Mungkin seperti itu ya adik ya penjelasannya. Oke. Lanjut ya adik-adik, ibu-ibu, bunda-bunda tersayang. Jadi Samusir ini selalu merasa lapar, tidak pernah merasa kenyang. Hingga suatu hari dia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk si ayah. Oke. Namun semua itu tidak dipenuhinya karena Samusir kelaparan dan memakan semua bekal ayahnya. Setelah makan dan lahap dan sampai habis, si Samusir langsung tidur guys di gubuk tersebut. Nah, setelah selang berapa lama si ayah naikkan dari sawahnya, karena dia lelah, capek, lapar, haus, campur aduk lah si dia. Lalu dia ngeliat si Samusir itu tidur, dia membangunkan. Hei Samusir, cepat bangun. Dia kan bermaksud mau bertanya di mana bekal gitu kan ya, yang dititipkan ibunya untuk dirinya ini. Oke. Langsunglah si Samusir berkata, "Maaf ayah, bekal ayah sudah Samusir habiskan karena Samusir kelaparan ayah." Kagetlah si Toba ini dengan marah, dia nyebut, "Dasar anak nggak tahu diuntung. Aku capek-capek bekerja di sawah, kau habiskan makananku, kau habiskan bekalku. Dasar anak ikan," dia bilang. Tanpa sadar nih si Toba mengucapkan kata-kata yang sudah dilarang oleh istrinya dari awal kan. Dari pertama istrinya sudah bilang, "Jangan kau ucapkan kata-kata itu," asal usul dirinya. Akhirnya setelah mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang dari bekas injakan. Anak istrinya itu tiba-tiba menyemburkan air yang sangat deras, kakinya tiba-tiba keluarkan sumber air kan, meluaplah sambil ada petir hujan bersahut-sahutan.
tandanya alam murka kan, karena si Toba ini melanggar janjinya. Akhirnya banjirlah, meluaplah, jadilah Danau Toba. Dan akhirnya itulah asal usul Danau Toba, guys. Jadi pesan moralnya dari cerita rakyat Danau Toba ini, satu, tepati janji yang telah dibuat. Jadi sebelum berjanji itu berpikir dulu bagaimana nanti ke depannya, bagaimana nanti seharusnya, apa dampaknya. Seperti itu. Jadi berpikir dulu sebelum membuat janji. Yang kedua, mematuhi kedua orang tua. Contoh si Samosir tidak patuh kepada orang tuanya. Seharusnya kita diberi amanah ya dijalankan. Misalnya kita memberi makan, kita antarkanlah sampai ke tempat, lalu kita sampaikan kepada orang tersebut. Jangan kita makan di jalan. Yang ketiga, jangan mengambil hak orang lain. Nah, si Samosir itu mengambil hak orang lain, meskipun itu ayahnya sendiri, karena itu hak ayahnya. Jangan sampai ya guys dilakukan ya. Yang keempat, menahan amarah. Seharusnya si Toba ini menahan amarahnya, tidak langsung diucapkan kata-kata dasar anak gak tahu diuntung, dasar anak ikan. Seharusnya dikasih tahulah secara baik-baik, ya kan? Seharusnya seperti itu ya. Seperti itulah guys ya. Jadi cukup sekian, terima kasih. Dan ini requestan dari penonton kita ya. Jadi kalaunya adik-adik, bapak-bapak atau ibu-ibu, bunda-bunda tersayang, dan para penonton yang mau direquestkan cerita apa, silahkan komen di bawah ini. Komen aja, nggak apa-apa, nggak usah takut komen ya, nanti kita bacakan. Oke, terima kasih, bye bye, see you, thank you, love you.